Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali saya Jamal Rahmat kembali menjumpai kalian tentunya di Sport 55. Dan seperti biasa tentunya di Sport 5 edisi hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan PSM Makassar. Namun sebelum itu, di sini sebenarnya suasananya cukup nyaman sih ya. Tepatnya saya berada di lapangan Karebosi di Makassar dan sedikit informasi bahwa ini merupakan tempat warga Makassar begitu untuk berolahraga, dan memang ini adalah salah satu spot atau tempat yang biasanya kita gunakan untuk tag gambar seperti ini. Oke, baik sport lovers, kita langsung saja ya sedikit mengulas. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu partner saya, Bung Fahmi. Halo Bung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bung. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa akan ditemani oleh Bung Fahmi. Dan tentunya nanti Bung Fahmi bersama dengan saya tentunya akan sedikit mengulas terkait dengan perkembangan yang sudah dilakukan oleh official PSM Makassar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSM Makassar sekarang lagi berada di urutan yang tidak terlalu aman sih sebenarnya ya, karena berada di papan bawah. Dan tentunya ini harus diwaspadai karena bisa saja terdegradasi ke Liga 2 kalau misalnya memang tidak melakukan evaluasi. Karena kalau misalnya kita lihat perkembangan pertandingan-pertandingan terakhir yang sudah dilakoni, itu tidak terlalu memberikan dampak positif gitu ya untuk PSM Makassar dan juga para fans tentunya, karena beberapa kali mengalami kekalahan dan tentunya kayak sangat susah sekali begitu untuk meraih kemenangan. Semenjak ditinggal oleh Milo dan sempat dilatih sementara oleh pelatih lokal, namun ternyata belum terlalu memberikan dampak positif untuk PSM Makassar. Maka di paruh musim kemarin waktu sempat istirahat ya beberapa minggu, PSM Makassar akhirnya melakukan beberapa perekrutan pemain. Nah, ini yang sebentar kita akan bahas, dan juga dia sudah melakukan perekrutan pelatih baru. Nah, terkait dengan pelatih baru dan juga pemain-pemain asing, pemain lokal ya yang baru diperkenalkan, apakah ini nantinya akan memberikan dampak positif untuk pertandingan PSM Makassar nantinya? Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan Bung Fahmi. Baik, Bung Fahmi, ini menarik ya, karena tentunya PSM Makassar tidak tinggal diam. Begitu melihat dari perkembangan atau tren yang negatif yang selalu dihasilkan dari beberapa laga-laga terakhir sebelum paruh musim, mengakibatkan official PSM harus memutar otak, merekrut pemain, mencari pelatih untuk menambal beberapa kelemahan-kelemahan yang sering dialami oleh PSM Makassar. Untuk yang pertama Bung Fahmi, kita ke para pemain dulu deh. Ini kalau misalnya kita lihat ini tidak tanggung-tanggung ya. Ada banyak pemain lokal yang sudah direkrut oleh PSM Makassar. Tapi kalau misalnya kita lihat, menurut Bung Fahmi, apakah pemain-pemain lokal yang sudah direkrut PSM Makassar ini bisa memberikan jaminan untuk PSM Makassar bisa merangkak naik ke papan atas? Jaminan saya rasa tergantung dari bagaimana pemain bisa mengikuti arahan pelatih dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih. Oke. Terbukti banyak di sepak bola modern sekarang ini banyak pemain hebat yang tidak bisa beradaptasi dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Yeah. Dan itu tidak mencerminkan bahwasanya sebuah tim dilihat kualitasnya hanya dari seorang pembelian pemain yang gagal atau tidak gagal gitu. Kita bisa tahu gagal tidak gagalnya pemain ketika mereka sudah bermain di atas lapangan dan bisa mengikuti strategi ataupun arahan dari pelatih yang diinginkan ketika permainan sedang berlanjut. Oke, baik Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat ya beberapa nama pemain lokal yang sudah direkrut oleh PSM Makassar, banyak fans yang meragukan. Yang pertama karena nama dari masing-masing pemain yang direkrut ini bukan nama yang familiar begitu ya, yang di telinga para fans. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lihat asal dari klub lama dari para pemain baru ini, artinya bukan dari tim-tim dikatakan hebat lah gitu di Indonesia. Nah, menurut Bung Fahmi sendiri, apakah memang kekhawatiran dari para fans ini betul-betul harus perlu menjadi bahan yang perlu diperhatikan oleh official, atau artinya ya nanti kita lihat saja lah gitu ya pembuktiannya setelah di lapangan hijau? Sebenarnya keraguan fans bisa dimaklumi Bung, tetapi harus kita garis bawahi di sini bahwasanya keraguan itu hanya sebatas keraguan, karena yang tahu tidaknya pembelian pemain ada official, sesuai dengan tidaknya kebutuhan pelatih adalah official. Mau pemain itu terkenal atau tidaknya di
bagi fans itu tidak berlaku jikalau terkenal apapun pemain, jikalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih, maka itu akan menjadi pembelian yang gagal, Bung. Buat apa mengeluarkan uang banyak sedangkan tidak sesuai? Nama besar boleh, asalkan sesuai dengan strategi yang ditetapkan oleh pelatih PSM Makassar yang baru ini, Bung. Oke, ini menarik ya, karena PSM Makassar merekrut pemain kurang lebih 11 orang ya. Artinya itu tidak sedikit dan sangat banyak menurut saya. Ya, kita doakan ya, semoga dengan adanya beberapa pemain baru ini bisa menambal beberapa kelemahan dari PSM Makassar. Nah, yang menarik juga Bung Fahmi bahwa ada salah seorang pemain PSM Makassar yang ditarik kembali gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan gini, PSM Makassar ini adalah bisa dikatakan kayak menyesal gitu, melepas. Kita sebut saja Ferdinand Sinaga. Dulu kan sempat menjadi striker andalan PSM, cuman dilepas ke Persis Solo. Tapi setelah membawa Persis Solo juara Liga 2, akhirnya PSM Makassar tarik kembali Ferdinand Sinaga. Apakah itu merasa ada penyesalan gitu? Aduh, saya menyesal melepas Sinaga, yaudah tarik lagi kembali. Apakah Bung Fahmi sepemikiran dengan para fans yang seperti itu? Saya rasa jual beli pemain itu lumrah di sepak bola Indonesia, Bung. Maupun itu memang dilepasnya Ferdinand Sinaga kemarin dari PSM itu entah memang karena kesalahan dari ofisial ataupun keinginan Ferdinand Sinaga sendiri untuk hengkang. Ini yang kita tidak ketahui pastinya. Yang jelas dengan didatangkannya lagi Ferdinand Sinaga, saya harap ini menjadi sosok leader di tim sebagai pemain baru yang didatangkan kembali. Ini bisa menjadi contoh bagi 10 pemain lainnya untuk bisa mengikuti bagaimana Ferdinand Sinaga bisa cepat adaptasi di PSM Makassar, apalagi dia kan mantan pemain PSM. Saya rasa di situ sebagai sosok leader, sebagai pemain baru yang kembali datang, walaupun memang pemain lama, tetapi kan jeda waktu yang sudah cukup lama, setahun lebih kalau saya tidak salah, Bung, dari hengkangnya Ferdinand. Ini bisa menjadi sosok penting bagi pemain-pemain baru ataupun sebagai contoh yang baik juga untuk pemain-pemain baru untuk bisa menerapkan strategi yang memang kita tidak tahu seperti apa sepak terjang dari pelatih baru PSM Makassar, yang mana saya rasa baru pertama kali merumput atau melatih di sepak bola Indonesia ya. Oke, ini menarik. Dari tadi Bung Fahmi menyinggung terkait dengan pelatih baru Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, memang PSM Makassar beberapa pertemuan terakhir memang krisis kepelatihan ya. Dalam artian dia harus memanfaatkan asisten pelatih untuk menggantikan Milo yang dipecat di pertengahan musim yang pertama kemarin. Nah, terkait dengan pelatih baru ini, Bung Fahmi, kalau misalnya dilihat dari track record, dia menjadi asisten pelatih, menjadi pelatih pengganti dan lain sebagainya. Apakah menurut Bung Fahmi ini adalah pembelian atau perekrutan yang tepat kalau misalnya dilihat dari track record dari pelatih tersebut untuk PSM Makassar ke depannya? Saya rasa kita belum bisa menilai terlalu dini, Bung, karena kita belum melihat bagaimana bisa cepat tidaknya seorang pelatih yang baru pertama kali merumput di sepak bola Indonesia. Tetapi bisa menjadi kita harus tetap optimis bahwasanya sang pelatih ini dengan banyaknya pengalaman di luar negeri bisa dia membawa satu atmosfer baru dari luar negeri itu ke Indonesia dan bisa dikembangkan di sepak bola kita, dan khususnya bagi PSM Makassar sendiri, Bung, di mana kebanyakan pelatih asing itu bisa sukses ketika dia bisa meracik strateginya dengan baik dengan culture sepak bola Indonesia. Oke, berarti mungkin dia butuh adaptasi juga ya? Butuh. Karena mungkin di klub sebelum ke PSM itu kayak berbeda sekali. Berbeda sekali bagaimana situasi di Indonesia, di dunia sepak bola Indonesia dibanding dengan di dunia sepak bola di klub yang lama. Jadi tentunya ya mungkin butuh adaptasi, tapi kita doakan semoga tidak lama ya. Karena kalau misalnya kita lihat kalau misalnya pelatih baru butuhkan adaptasi lama, itu kayaknya sudah terlambat, karena bahaya juga nih kalau misalnya adaptasinya beberapa minggu ya, karena bisa saja PSM Makassar bisa lebih merosot lagi. Oke, kalau misalnya dilihat dari performa Bung Fahmi ya, dari pemain-pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar dengan adanya 11 pemain dengan pelatih yang baru ini, apakah menurut Bung Fahmi
itu sudah cukup dalam artian tanpa harus ada pemain asing tambahan misalnya atau ada yang diganti gitu untuk menambah daya gedor dari PSM Makassar sendiri. Saya rasa keputusan untuk membeli pemain asing akan ditentukan oleh sang pelatih ketika kompetisi sudah kembali bergulir, Bung. Sudah bermain di putaran kedua ini, apalagi nanti melawan Madura United kalau saya tidak salah. Saya rasa disitulah titik baliknya pada kedudukan atau pergantian pemain asing, karena bisa jadi dia membutuhkan sosok pemain asing lagi ataukah dengan pemain asing yang ada ini sudah cukup, karena ketika terlalu mendatangkan pemain asing baru tidak ada efek untuk tim, itu akan hanya sekedar pembelian yang gagal, Bung. Itu sangat merugikan bagi official tim. Oke, baik. Bung Fahmi, terkait dengan laga perdana setelah beristirahat beberapa minggu nih untuk PSM Makassar, terkait dengan strategi yang kemungkinan besar diturunkan oleh sang pelatih baru ini kira-kira seperti apa? Saya rasa dengan beberapa pemain sayap yang dimiliki PSM seperti Ilhamudin Armain dan beberapa pemain yang ada di skuad Makassar sekarang ini, saya rasa formasi 4-3-3 lebih sesuai, Bung, dengan mengandalkan Pluim sebagai pengatur serangan di lapangan tengah. Oke, apakah Ferdinand Sinaga akan langsung dimainkan? Saya rasa bisa jadi iya sebagai pemain pengganti, Bung. Bisa jadi langsung dari starter, itu pun masih kecil kemungkinan. Oke, karena mungkin butuh adaptasi juga ya? Betul, Bung. Oke, berarti mungkin para pelatih baru ini akan melihat dulu bagaimana kira-kira starting yang bagus gitu untuk diturunkan di awal, dan nanti mungkin akan dijadikan pengganti untuk Ferdinand Sinaga. Oke, kira-kira untuk skornya nih, besok kan akan melawan Madura ya, Madura United. Nah, kira-kira skornya berapa nih, Bung Fahmi? Saya rasa untuk laga perdana bagi pelatih baru tidak bisa kita mengambil ekspektasi tinggi, Bung. Hasil imbang sudah sangat lumayan bagi PSM. Mengingat Madura United juga merekrut 4 pemain, yang mana salah satunya ada Bento Gonzalez yang mana sebagai top scorer Liga 2. Betul. Ini harus diwaspadai juga bagi PSM. Adaptasi yang baik dengan pelatih yang baru itu sudah cukup sementara. Jadi saya rasa imbang dengan skor 1-1 itu. Oke, berarti prediksi Bung Fahmi kemungkinan besar imbang ya, 1-1, dan kalau misalnya bisa menang ya syukur alhamdulillah ya gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya, atas sedikit ulasan dan juga prediksinya. Dan nanti kita akan mengulas beberapa pertandingan yang lain lagi di episode selanjutnya. Dan Sport Lovers, itulah tadi sedikit ulasan terkait dengan perkembangan PSM Makassar sekarang ini. Dan tentunya semoga dengan adanya perekrutan pemain dan juga perekrutan pelatih baru itu dapat memberikan dampak positif untuk PSM Makassar ke depannya, dan semoga bisa naik peringkat ya sampai ke papan atas klasmen. Oke, baik, akhir kata saya Jabal Rahmat dan juga rekan saya Bung Fahmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.